Pada bapak-bapak yang berada di luar, dipersilakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, penceramah kita pada pagi hari ini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Wahidi SH.MH. Yang kami hormati Ketua DKM Safatul Marwah Bapak Nandang Hidayat SE. Yang kami hormati Ketua RW 010 Bapak Ferdinand beserta jajaran pengurusnya dari dan para ketua RT 01 sampai dengan RT 04. Yang kami hormati para sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir di lingkungan RW 010. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para ustadz dan ustazah Majelis Taklim Safatul Marwah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Irfan Rosadi, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Bella, dan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Suhana. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Safatul Marwah Ibu Hajah Syahidah Arafah. Yang kami hormati para Ketua Majelis Taklim beserta jamaah. Yang saya hormati seluruh jamaah dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita semua dapat hadir di masjid Safatul Marwah ini untuk mengagungkan bulan Muharram dan santunan yatim. Salawat seiring salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi surah Al-Baqarah ayat 220 dan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 yang akan dibacakan oleh Ibu Komariah dan sari tilawah oleh Ibu Jini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dia
ayat 1 sampai 7. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mencampurkan hartamu dengan harta mereka, maka mereka adalah saudara-saudara. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dialah orang yang menghadik anak yatim dan enggan mendorong untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria dan Ibu Jimmy yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti, mari kita dengarkan sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Majelis Taklim Sofatul Marwah, Ibu Haja Syaridah Harahap. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah Bapak Nandang Hidayat SE, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Falah Bapak Zafar Shadiq, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita Bapak Kiai Haji Muhammad Wahidi SH MH yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa sampai di tengah-tengah kita. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatijah Al-Mukarram Bapak Ustaz Irfan Rosyadi Al-Bantani, Al-Mukarramah Ustazah Hajar Subhanah, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh, tokoh masyarakat, alim ulama yang berada di lingkungan RW 10 beserta semua tokoh masyarakat yang ada di sini. Dan yang sama-sama kita hormati
3 RT 04. Dan saya hormati para ketua Majelis Taklim. Alhamdulillah di sini ada ketua Majelis Taklim Anissa, ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, ketua Majelis Taklim At-Taubah, dan Ibu Hajah Sumiati, Miftahul Jannah dan Miftahul Jannah ataupun yang mewakili. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan jamaah Majelis Taklim Sofatul Marwah serta seluruh yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Dan begitu juga yang kami muliakan para anak-anak yatim. Selamat datang Ibu Hajah Sri Rahayu. Dan yang saya hormati hadirin wal hadirat, tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim, saya tidak dapat dan sebutkan satu persatu, namun insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menggerakkan langkah, menggerakkan hati, mengayunkan langkah menuju Masjid Sofatul Marwah ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini tercatat sebagai catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nantinya berkumpulnya kita di sini sebagai wasilah akan dikumpulkannya nanti di yaumil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatul ujmahnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah yang selalu mensupport, selalu mendukung kegiatan Majelis Taklim di lingkungan RW 10 ini. Mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, diberi panjang umur, selalu ditetapkan iman Islamnya, selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Sofatul Marwah ini. Dan terima kasih pula kepada para donatur, para panitia, para seluruh yang ikut andil dalam kegiatan ini, baik dari materi, tenaga ataupun pikiran, sehingga dapat terlaksananya acara ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi rezekinya, rezeki yang berkah dunia dan akhirat, diberkahi kesehatannya, diberkahi rumah tangganya, diberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam penyediaan tempat, pelayanan, ataupun hidangan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami atas nama panitia pelaksana mohon dimaafkan lahir dan batin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Syaridah Rahab atas sambutannya. Semoga kita dapat memahami apa yang beliau sampaikan. Sambutan berikutnya oleh Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah, Bapak Anda Hidayat SE. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan segala curahan karunia nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang cerah Allah bisa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa bermujahadah rapat atau menghadiri hadir di masjid yang mulia ini, masjid Sahabatul Rahman. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para pengikut, para sahabat, para keluarga sahabat serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang kami hormati para alim ulama, para asyair yang pada hari ini dan kesempatan hadir tahun Ustaz Irfan Rosyadi, insyaallah selalu kita nantikan keilmuannya di majelis kajian ahad kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kesehatan dalam setiap kehidupan insyaallah. Yang kami hormati para yang hadir juga pada kesempatan ini, Ustazah ini Suhana, beliau juga salah satu pengajar di majelis taklim Sahabatul Rahman, dan para semoga diberikan kesehatan sudah cukup sepuh insyaallah Allah berikan keberkahan karena kehidupan kemudian hadirat beliau bisa memberikan semangat kepada kita, dan tentunya kepada Ustazah Hajah Bidarahan yang memimpin majelis Sahabatul Rahman ini, majelis taklim Sahabatul Rahman, sehingga alhamdulillah di setiap momen kegiatan-kegiatan PHBI majelis taklim itulah yang selalu menginisiasinya di bawah kepemimpinan beliau. Insyaallah mudah-mudahan Ustazah Hajah diberikan kesehatan dan keberkahan beserta jajaran dan stafnya insyaallah. Yang kami hormati para tokoh masyarakat pada kesempatan hari ini, alhamdulillah selamat menemani dan bersama kita Bapak Muslim, Bapak Haji Effendi, kita semua masih siap kita amanahkan. Mudah-mudahan ada kawasan-kawasan selalu insyaallah. Dan pada kesempatan ini hadir di Rasulullah Sekolahan Bapak Sudirman, kemudian S1 kemudian Pak Sudirman, dan kita kedua KKM Musola Ustaz Jamal Salim insyaallah. Beliau juga salah satu tokoh kita yang insyaallah di RT 01 RT 10 ini bersama-sama membangun atau beraktivitas bagaimana keislaman di wilayah kita ini bisa menjadi syiar dan menjadi rahmat kita. Berikutnya kami sampaikan kepada kami kepada segenap ketua lingkungan, wabil khusus ketua RT 010 dan para RT dari RT 0104 yang pada hari ini kesempatan hadir, yang mewakili Bapak RT 010 selaku sekretaris kita Bapak Nanda. Beliau tadi menyampaikan Bapak RT sedang ada pelayanan untuk pengantaran jenazah yang beliau tidak bisa hadir karena insyaallah ada pelayanan pengantaran jenazah. Dan hadir pada kesempatan ini dari RT 2 Bapak Agung Jodoh
segala sesuatu yang Bapak Ibu keluarkan, baik itu berupa materi atau prima materi, bahkan mungkin hanya pun sedikit waktu yang bisa disempatkan, itu semoga menjadi catatan amal kita semua. Bapak Ibu jamaah Masjid Satu Malam dan para hadirin semua, pada kesempatan ini alhamdulillah tema yang kita ambil itu adalah dari masukan atau dari sekretaris kita masa musyawarah, dan pada hari ini berhijrah bersama juga membangun lingkungan yang makmur. Ini salah satu tema yang sebenarnya mengingatkan kepada kami pengurus DKM saat kami diminta amanah atau diberikan amanah tanggung jawab selaku DKM. Pada dasarnya kami banyak sekali program-program yang belum kami tunaikan agar bagaimana masjid ini bisa menjadi sebuah pusat peradaban, bukan saja sebagai tempat ritual ibadah sholat saja, tapi memang menjadikan sebagai tempat pusat kegiatan peradaban Islam sendiri di Indonesia. Namun memang banyak sekali atau ada kendala-kendala yang kami temui, ya mudah-mudahan ini bukan sebagai justifikasi kami untuk belum menunaikan kewajiban itu, menunaikan kegiatan program-program yang sudah kami rencanakan. Tapi memang satu hal yang ingin kami sampaikan bahwasanya risalah atau Islam ini memang bukan untuk personal atau pribadi. Kalau kita melihat sedikit sejarah Islam atau risalah-risalah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulullah-Nya, maka risalah-risalah itu sebenarnya pada khususnya bukan diperuntukkan pada nabi atau rasul yang Islam, melainkan kepada umat atau pengikut yang ada pada acara saat ini. Oleh karenanya maka risalah ini adalah tanggung jawab bersama kita. Adapun teknis dan kegiatan pelaksanaan maka mungkin yang akan pada kami para pengurus. Jadi kami menyampaikan kepada semua elemen yang hadir pada kesempatan ini, baik itu kami sendiri selaku DKM, kepada lingkungan ketua-ketua lingkungan kami pada kesempatan ini, dan juga pada jamaah bapak-bapak ibu-ibu, bahwasanya kewajiban kita yang adalah sama, yaitu bagaimana mensyariatkan Islam itu sendiri. Oleh karenanya mari kita bersama-sama sesuai dengan kadar kemampuan kita
tanggung jawab kita bersama. Tentunya dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Kita bisa memperhatikan atau tentunya dari segi sosial kita bisa lihat keluarga kita tetap ada di sekitar kita. Mari kita perhatikan jangan sampai kita memiliki sifat individualisme, karena Islam itu sendiri ada agama yang berjamaah itu tentunya tidak memiliki ego sendiri. Kita akan dipertanggungjawabkan juga oleh apa yang kita lakukan. Jadi tidak keberadaan kita di tengah-tengah hubungan itu akan menjadi salah satu pertanyaan Allah dalam kisahnya akan masalah ya insyaallah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dari agama yang insyaallah mudah-mudahan bisa terjadi. Baik, sedikit saya lanjutkan kembali. Maka Bapak-Bapak Ibu jemaah, jangan sampai kita merasa rendah diri karena hati rendah diri untuk selalu hadir karena mungkin memiliki keterbatasan lain. Mari kita sama-sama membangun bahwasanya mensiarkan agama Islam itu adalah keluarga kita bersama. Jadi tidak ada dibebankan kepada kami hanya kami sendiri atau lingkungan yang lain. Maka mari menjadikan diri kita sebagai rumah bersama. Jadi ketika kita hadir sebagai teladan untuk diri kita, untuk keluarga kita atau untuk masyarakat lain, maka itu adalah sebuah bentuk kontribusi kepada Islam itu sendiri. Baik, bagi yang sudah hadir dan waktu sudah menginjak setengah hari, mari Bapak Ibu kita simak nanti apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad bin Ishaq ini agar bisa menjadikan sebuah ilmu yang telah nanti bisa kita amalkan, bukan hanya sekedar sesuatu hal untuk bicarakan atau yang disampaikan itu terlalu begitu saja, karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah diamalkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mendak Hidayat atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke acara penyerahan santunan anak yatim yang akan diserahkan oleh Ketua Majelis Taklim Musafatul Marwah, Ibu Hajah Syahidah Harahap. Kepada adik-adik yang disebutkan namanya dimohon untuk maju. Ananda Rafli, Naura, Syifa, Ilham, Arsi, Handini, Aisyah RT 01, Uti, Rafka, Faisal, Diva, Juwita, Koidul, Reno, Aisyah RT 03, Bintang, Rizky, Vivi, Imam, dan Raya.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam acara yang menanti-nanti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Wahidi SH MH dengan tema Berhijrah Bersama Membangun Lingkungan Berakhlakul Karimah. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqil haq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang kami hormati, hadir orang tua kami, hadir orang tua kami Bapak Haji Sirwan Rusli, hadir orang tua kami BKN Safarul Marwah Bapak Nanda Hidayat Sarjana Ekonomi, sahabat kami Musafir Farosadi, Ketua Majelis Taklim Safarul Marwah Ibunda Hajah Sahridah Harahap, dan juga hadir Umi Hajah Suhana. Ibu bapak adik-adik sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi kita hadir di dalam rangka mengikuti peristiwa yang amat sangat bersejarah, yaitu peristiwa Gema Muharram, dalam bingkai meningkatkan nilai kualitas keimanan dan ketakwaan kita menuju insan yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi sebuah kekuatan raksasa untuk kita, untuk dapat merubah mindset kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jauh menjadi dekat, dari yang tidak akur menjadi akur, dari yang tidak sayang menjadi sayang. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tertaburkan di atas pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sayang, bapak tercinta, adikku termanja, peristiwa hijrah baginda Rasul adalah merupakan peristiwa yang amat sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa yang layak untuk kita renungkan, sekaligus layak untuk kita jabarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalamnya ada sebuah peristiwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya baginda Nabi Allah Adam alaihi salam tepat di bulan Muharram, tahun baru Islam. Kesalahan baginda Nabi Allah Adam alaihi salam adalah merupakan kesalahan yang sederhana. Dia tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah kuldi, yang pada akhirnya beliau dua-duanya dilepaskan ke alam dunia, berpisah antara Siti Hawa dan Nabi Adam. Bertahun-tahun mereka berpisah karena melakukan kesalahan satu, yaitu memakan buah kuldi. Pertanyaan selanjutnya, sementara kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, kalau Nabi Allah Adam alaihi salam itu
alaihissalam dari perut ikan, itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala memenangkan pertarungan baginda Nabi Allah Musa alaihissalam bersama Raja Fir'aun yang zalim pada waktu itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala memberikan pangkat dan jabatan kepada baginda Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan mampu mempersunting Dewi Amratu Balqis, itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit butanya baginda Nabi Allah Yakub alaihissalam, itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan baginda Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari penjara, itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi di bulan Muharram. Pertama Allah tuangkan air Zam-Zam ke alam dunia, itu pun terjadi di bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat Jibril, itu pun terjadi di bulan Muharram. Ibu sayang, Bapak tercinta, ibu termanja, jawab pertanyaan saya. Yang bisa jawab ada bonus kopet. Jawab, angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab doanya baginda Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada saat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Nabi Yusuf, Anda pilih surga, Anda pilih bebas atau pilih penjara? Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya penjara lebih aku cintai ketimbang aku berzina dengan Zulaikha. Apa itu doanya? Angkat tangan. Angkat tangan di buku yang di belakang. Ada hadiah dari saya di dalam HP lebih 200.000. Tapi saya kasih 4 orang jadi gocap-gocap. Berdiri yang bisa itu, berdiri, angkat, berdiri. Berdiri. Benar Pak Kiai? Ayo ke belakang. Ayo ke belakang. Baginda Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada saat difitnah, baginda Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, ya penjara lebih aku cintai ketimbang aku berzina dengan Zulaikha. Apa bunyi doanya? Angkat tangan. Ayo Pak Kiai, maaf, Pak Kiai masih bisa ya. Ustaz saya nggak usah, masih bisa dia mah ya. Yang urusan sama saya gampang dia mah ya. Ayo ibu, mohon maaf suara agak sedikit serak-serak basah karena memang kurang sehat. Tapi saya udah janji, insya Allah pagi ini kami akan tetap datang. Ayo katakan di belakang, siapa yang bisa membaca doanya baginda Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Angkat tangan. Geser sedikit, siapa yang bisa membaca doanya baginda Nabi Allah Adam alaihissalam? Angkat tangan. Nih baju hitam nih, sampai di mana Pak? Di mana? Nah yang pegang HP, berdiri ibu, Allah. Ayo berdiri. Baca Rasul. Awal udah pagi. Sini. Masya Allah. Ini juga nih, gua hasil ceramah kemarin di Cikuni, nasihat perkawinan. Dikasih 2 juta lumayan, gua kasih 200 hari ini, amin. Ntar kalau bulan dikasih 5 juta lumayan, amin. Nama siapa? Ibrahim Sumiati. Nomor HP-nya berapa? Oke, ibu
kasihna ismaku memberikan nama yang baik. Nama yang baik adalah merupakan doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya menjadi adat kebudayaan di kampung kami, di kota Bangkalan, di Surabaya sana. Kalau ada bayi baru lahir, sunnah diadani telinga yang kanan, sunnah dikomakan telinga yang kiri, dalam rangka penanaman tauhid terhadap anak-anak kita. Jangan mentang-mentang ibunya artis, begitu lahir anaknya kagak diazanin, malah dinyanyiin. Menangis karena rindu, sedihku karena rindu. Dan kita malah semua. Begitu ada bayi baru lahir, sunnah diazani telinga yang kanan dan sunnah dikomakan telinga yang kiri, dalam rangka penanaman tauhid terhadap anak-anak kita. Diundang orang-orang yang ada di sekitar kita, diadakan yasinan, diadakan tahlilan, diadakan marhabaan, dan pada saat kita berdiri membaca ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Muhammad. Pada saat kita berdiri membaca ya Nabi salam alaika itu keliling, ya bayi itu keliling, dipotong rambutnya, ditimbang seberapa beratnya, berikan emas sedekahkan kepada orang lain, itu pahalanya sangat amat luar biasa dan mendapatkan bonus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sayang, Bapak tercinta, adikku termanja, ayo kasihna ismaku memberikan nama yang baik terhadap anak-anak kita adalah merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Ibu jangan rata, mentang-mentang ibu demam yang namanya bintang film India, begitu lahir anaknya dikasih nama bintang film India. Ada Sri Dewi, Kirana, Vikram, Arjunsi, penjahatnya bukan takor. Jangan Bapak Ibu sekalian, begitu juga bapak-bapak tidak usah kata, mentang-mentang bapak demam yang namanya ningali sepak bola, begitu lahir anaknya dikasih nama bintang lapangan sepak bola. Ada Papa Didier Zino Sokrates David Mancini Lombardo. Apa itu artinya? Luar lagi. Kasih nama yang baik terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya di komplek kami di depan Masjid Raya Azhar, itu kami tinggal di sana, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau ada acara potong rambut itu biasanya request ibu-ibu itu, Pak Ustaz minta lagu yang bagus dong. Oke, gua kasih lagu yang bagus. Ayo, selesai kita berselawat kepada baginda Rasul, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya mereka request ke saya, Pak Ustaz kasih lagu yang bagus Pak Ustaz. Oke, gua kasih lagu yang bagus. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana. Tapi ini dedo-dedo-dedo-de, tak pernah mendapatkan kasih sayang. Oh
Ngasih nama yang baik terhadap anak-anak kita adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, hari ini kami bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka menjalin silaturahim di antara kita. Ibu bukan orang lain, Bapak bukan orang lain. Ibu adalah orang tua saya, Bapak adalah orang tua saya. Doakan saya Bapak Ibu sekalian. Apalagi dalam sebuah hadis diriwayatkan Bapak Ibu sekalian, dulu pada saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai melaksanakan sholat subuh, ada malaikat pencabut nyawa datang kepada baginda Rasul. Apa kata malaikat pencabut nyawa itu? Ya Rasulullah, mohon maaf kami silaturahim di pagi hari ini dalam rangka ingin membicarakan hal yang sangat penting. Apa itu? Sahabatmu yang tadi subuh itu melaksanakan azan subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, nanti jam 4 sore nyawanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan kabar itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengeluarkan keringat dingin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, mendapatkan kabar kematian, Rasulullah mengeluarkan keringat dingin. Bayangkan aja, Rasulullah yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama minta biwa mata kor, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang ya Rasulullah telah kuampuni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surga. Mendengar kematian mengeluarkan keringat dingin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa maknanya? Begitu takutnya Rasulullah berhadapan dengan kematian ini. Alhasil apa yang terjadi? Masuk waktu duhur, sahabat yang subuh tadi melaksanakan sholat subuh, melaksanakan azan subuh, melaksanakan sholat duhur dengan baginda Rasul. Bergulir waktu, masuk waktu asar. Begitu sudah masuk waktu asar, sahabat tadi melaksanakan azan asar dan sholat asar bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil apa yang terjadi? Sahabatku dalam hati baginda Rasul, sahabatku yang kucintai, sebentar lagi kamu akan meninggalkan aku bersama. Karena nyawamu tinggal menghitung hari, nyawamu tinggal menghitung detik. Jam 4 sore nyawamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul tidak menceritakan kepada sahabat tadi, Bapak. Ini artinya pembelajaran. Kalau ada kabar baik, sampaikan ke sahabat kita. Kalau ada kabar baik, sampaikan kepada istri kita. Kalau ada kabar baik, sampaikan kepada suami kita. Kalau ada kabar baik, sampaikan ke anak-anak kita. Tapi kalau kabar tidak baik, jangan sampai kepada orang tua kita. Nih suami istri berantem nyampe sama orang tuanya. Orang tuanya mikir kurus repeng Bapak Ibu sekalian. Jangan. Kalau ada kabar gembira, sampaikan sama orang tuanya. Tapi kalau ada kabar tidak gembira, cukup kita alami Bapak Ibu sekalian. Saya berangkat dari Pondok Pesantren Al-Khairah Jawa Timur di Kota Malang. Saya nikah tahun, mohon maaf, 96 kami menikah. Saya punya modal cuma nekat Bapak Ibu sekalian. Berangkat dari Surabaya, istri saya orang Ngawi. Ada orang Ngawi? Ada orang Ngawi? Ada orang Malang? Gak ada? Allah subhanahu wa ta'ala gak habis berdua kalau gitu ya. Alhamdulillah ya. Ada orang Malang? Malang mana? Malang itu di kota ya, siap. Nanti di belakang layar ketemu sama saya. Saya bilang sama istri ini, kita mau bahagia atau tidak, ayo kita ke Jakarta. Mudah nekat Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada di Tangerang yang kita nikmati, kita nikmatin saja. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita nikmatin saja. Ceritakan yang indah-indah saja sama orang tua kita, agar doa orang tua kita selalu untuk kita. Tapi kalau ada kabar buruk disampaikan kepada orang tua kita yang ada di kampung pikir Bapak Ibu sekalian. Benar nggak? Orang tua ini kalau melihat anaknya senang, luar biasa kiranya Bapak. Tapi kalau melihat anaknya agak senang di Jakarta menderita, di kampung pun juga ikut menderita Bapak Ibu sekalian. Makanya ini pembelajaran. Rasul tidak cerita kepada sahabat itu. Kenapa? Kami kabar tidak baik Bapak Ibu sekalian. Alhasil apa yang terjadi? Masuk waktu asar, usai melaksanakan sholat asar, ternyata malaikat Azrail pencabut nyawa itu juga tidak datang. Ditanya oleh baginda Rasul, ya malaikat Azrail kanyahara riben jenengan ibu. Jari ini sahabatku akan meninggal pada jam 4 sore. Tapi nyampe sekian sore sudah tidak lewat dari jam 4 sore kok juga belum meninggal, ini gimana ceritanya? Apa kata malaikat Azrail pencabut nyawa itu? Ya Rasulullah, sahabatku yang tukang azan, yang tukang berjamaah dengan jenengan itu
itu adalah sahabat yang senang silaturahim. Perhatikan, yang senang bersilaturahim, dia senang silaturahim, menjalin silaturahim dengan satu sama lainnya. Akibat dia senang bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah kepada saya, perintah langsung kata malaikat Azrail, bahwa nyawanya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipending, matinya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya itu, umurnya ditambah 85 tahun. Subhanallah. Oleh karenanya ajang silaturahim dalam rangka bulan Muharram ini adalah merupakan ajang silaturahim di antara kita. Yang hadir ada orang Tangerang, yang hadir ada orang Serang, yang hadir ada orang Jawa, yang hadir ada orang Sunda, yang hadir ada orang Betawi, yang hadir ada orang Batak, yang hadir ada orang Madura. Semuanya itu terkumpul dalam sebuah all men in our person in one commitment. Apa artinya? Gua juga gak paham. Ibu sayang, Bapak putri cinta, adik termanja, kembali ke persoalan. Kewajiban orang tua yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Lalu yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala, memberikan pendidikan Al-Qur'an dan hadis, mengenalkan agama. Ini masjid, masya Allah, ada ustadznya, ada DKM-nya. Ustadznya sahabat saya, Ustadz Rosadi, luar biasa ini. Jangan lupa menjelang pengajian penutupan, jangan lupa ustadznya beliin sabun BHS yang gagah dikitnya. Jangan cap gajah duduk terus kagak baru-baru. BHS sedikit lumayan, 1 juta harganya, lumayan Bapak Ibu sekalian ya. Pak Ustadz ini beliin yang bagus, kurang Bapak Ibu sekalian. Ntar kalau kurang bilang sama gua tambahin gocap. Masjid ini butuh ustadz Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita belajar agama sama beliau, masya Allah. Anak-anak kita adalah merupakan aset bangsa. Akan kayak apa agama 50 tahun, 60 tahun yang akan datang bergantung kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua tidak ingin anaknya menjadi bola di taman yang hijau yang hanya bisa dimanfaatkan oleh kaki-kaki Maradona saja. Sebagai orang tua tidak ingin anaknya menjadi sampah-sampah yang menjijikan. Sebagai orang tua tidak ingin anaknya menjadi batu arang yang terhempas ke tepian pantai tanpa memiliki arti dan makna. Yang kita harapkan supaya pemimpin yang akan datang bergantung di antara pundak anak-anak kita. Oleh karenanya anak-anak kita harus diberikan pendidikan baik SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S2, S3, S4, tapi yang terpenting adalah pendidikan agama ya. Masya Allah, kemarin ada kabar yang lagi viral ya, guru agama di Demak ya didenda 25 juta. Masya Allah, kentir itu orang tuanya. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian, guru agama itu gajinya seberapa sih ya? Nggak nyampe 2 juta Bapak Ibu sekalian guru agama itu. Kalau sampai nyentil anaknya, berarti anaknya itu memang bandel Bapak Ibu sekalian. Saya nggak kenal sama orang Demak Bapak Ibu sekalian, tapi tabligh akbar saya nyampe di Demak Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya baru pulang dari Demak Bapak Ibu sekalian ya, termasuk di Papua, termasuk di Makassar, termasuk di Pontianak, Kalbar dan sebagainya. Insya Allah kami nyampe ke sana Bapak Ibu sekalian. Kami nggak kenal dengan ustadz yang ada di Demak itu, cuma hati kami teriris-iris ya. Seorang ustadz yang dilempar pakai sandal Bapak Ibu sekalian, lalu disentil santrinya, muridnya, lalu didenda. Luar biasanya orang. Memang sekarang ini hal terlalu overkapasitas Bapak Ibu sekalian, hal terlalu dibebaskan di zaman sekarang ini. Jangankan orang lain Pak, istri kita pukul Pak, gak terima, lapor, ngandang kita Pak di zaman sekarang ini. Hati-hati, santri kita pukul, gak terima, ngandang kita Bapak Ibu sekalian. Cuman kan kita melihat persoalannya. Kalau persoalannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, gak pantas Bapak Ibu sekalian. Makanya guru agama ini perlu diperhatikan. Guru agama ini adalah merupakan rukun Islam, ruhnya Islam Bapak Ibu sekalian. Ini sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Coba kalau anak-anak kita tidak kita persiapkan untuk menjadi imam, repot nanti imamnya menjadi imam Bapak Ibu sekalian. Imam bukan hanya Ustadz Rosadi saja, harus ada imam-imam yang lain. Tapi kalau imam-imam yang lain sudah berhadapan dengan kendala yang lain, nggak bisa datang. DKM Bapak Nandang berdiri. Hadirin yang kami hormati, malam ini sholat tarawih akan dipimpin oleh Ustadz Samsudin. Akan tetapi Ustadz Samsudin tidak bisa datang, terpaksa sholat tarawih diliburkan. Jangan Bapak Ibu sekalian.
mendengarkan, anaknya ngambil nafas agak panjang, dia pegang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibunya bilang, "Bapak, anak kita pinter ngajinya Bapak. Tajwidnya luar biasa, makhrajnya luar biasa Bapak. Alhamdulillah Bapak, dipelajari sama ustaz-ustaz di Bapak. Jangan lupa Bapak, ustaz-ustaz dikasih amplop 2 miliar. Amin." Terus dong diterusin sama anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya ngomong, "Bener mama, anak kita pinter ngajinya mah luar biasa. Anak kita ini mama enggak rugi nyantren di Bogor." Akhirnya diterusin sama anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya ambil napas agak panjang lagi. Minum Coca-Cola samaratin sa'allahu ni'mat. Ya jelas Coca-Cola sama roti. Gua aja baru dikasih air putih, kembung berguna. Masya Allah. Ibu bapaknya ngomong sama anaknya, "Nah, bagus banget lagunya, nah." Dasar ibu bapaknya gagah ya. Kayak gitu dibilang bagus, padahal bukan ke orang itu. Penasaran Pak, disuruh ulang. Diulang sama anaknya, tiga-tiganya belohon. Ambil nafas anaknya. Minum Coca-Cola sama roti sa'allahu ni'mat. Itu Coca-Cola sama roti. Allahumma Muhammad. Ibu saya ada setengah lagi nih, masih ada 150 ya. Siapa yang bisa menjawab ada berapa hukum idgham? Angkat tangan. Di luar hukum rumah tidak tampil. Ayo, angkat tangan ibu. 6. Idgham ada 6. Yang ditanya bukan hurufnya ibu saya. Hukumnya ada berapa? Hukumnya ada berapa idgham? Di luar hukum rumah tidak tampil. Angkat tangan. Di luar hukum rumah tidak tampil. Itu di dalam hukum rumah tidak tampil ini. Ada idgham diguna, ada idgham tidak guna. Yang saya tanya ahkamul idgham. Hah? Enggak begitu jawabannya. Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ada berapa idgham? Ibu? 4. Idgham ada 4. Ayo, sebutin. Apa aja? Tambah. Enggak ketemu. Kalau saya berbicara ahkamul nunis sakinah, ada pun hukum norma tidak tanwin itu ada 4. Yang pertama idgham, yang pertama idgham, yang kedua idgham. Idgham terbagi menjadi 2 bagian, ada idgham diguna, ada idgham tidak guna. Oke? Tetapi kalau pertanyaan saya, ada berapa hukum idgham di luar hukum norma tidak tanwin? Angkat tangan. Yuk. Mas. 3. Sampai yang kelewatan. Ini dulu. Apa ya? Jangan keliling HP, HP-nya jangan dibuka. Ayo, apanya? Ayo, jangan keliling HP, HP-nya tutup. Pak, tutup kali kok. Ayo, mau kali kok. Ayo, belok. Terus? Ayo, 2 lagi. Gampang, ibu saya tawarkan. Ada bonus baca, ada berapa hukum idgham? Itu hukum rumah tidak tanwin di buku saya. Ayo, katakan. Ayo Pak, penasaran ini. Ayo siapa? Nah, sini. Tuh. Ya, siapa namanya Mas? Sama-sama belakangan, gak usah minta rapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, Fan Chung-heng. Perhatikan, Fan Chung-heng adalah merupakan presiden Korea. Suatu saat Fan Chung-heng datang ke Indonesia beraudiensi dengan pengusaha Indonesia. Di dalam ruangan ada kaligrafi Islam. Fan Chung-heng bertanya kepada presiden. Mohon maaf, Fan Chung-heng bertanya kepada pengusaha Indonesia itu. "Maaf Tuan, ini kaligrafi apa Tuan?" "Ini kaligrafi Islam." "Apa bunyinya kaligrafi Islam itu Tuan?" Bunyinya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya Tuan? Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah dengan dirinya. Mendapatkan penjelasan itu, Fan Chung-heng pulang ke kampung halaman. Di mana kampung halamannya? Di Korea Selatan. Ibu tahu Korea Selatan?
manusia. Seorang akan berubah, harus berubah dari dirinya sendiri. Alhasil dia berpikir, kalau ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berubah dengan dirinya. Dia berpikir berarti orang itu harus berubah. Maka Van Tuchek menyampaikan pidato utamanya di saat Van Tuchek terpilih sebagai presiden pertama di Korea pada waktu itu. Van Tuchek berpidato, hai rakyat Korea, Anda harus berubah. Kalau Anda tidak berubah, Allah tidak akan merubah Anda. Hai rakyat Korea, Anda harus berubah. Kalau Anda tidak berubah, Tuhan tidak akan merubah Anda. Mindset yang dimiliki oleh Van Tuchek mampu mengubah keadaan. Sejarah mencatat yang namanya Korea pada waktu itu tersungkur di pojok kehidupan, terhempas ke tepian pantai tanpa memiliki arti dan makna. Setibanya Van Tuchek menjadi presiden, diperhitungkan dalam peta politik, diperhitungkan dalam peta dunia, mencuswar ke permukaan, memimpin dunia, hanya mengamalkan satu ayat. Apa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di Indonesia yang mayoritas muslim, ayatnya bukan hanya satu, ayatnya adalah 6.666 ayat, surahnya 114, juznya 30. Ini turun pada tanggal 17 Ramadan. Man ja'alal Qur'ana amamahu wa dahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana
ibu saya? Mindset yang harus kita ubah pada saat detik ini adalah dengan memperingati bulan Muharram ini paling tidak mampu merubah mindset kita dari yang tidak baik menjadi baik. Setuju? Dari yang jauh menjadi dekat. Setuju? Dari yang tidak sayang menjadi sayang. Setuju? Insya Allah itu semua membawa keberkahan untuk kita bersama. Amin. Ibu sayang, bapakku tercinta, adikku termanja. Yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak adalah waizawijahu ida atroka, mengawinkan anaknya. Diperhatikan ibu saya, di zaman sekarang anak-anak kita sekarang, mohon maaf, pacaran anak-anak kita sekarang berbeda dengan pacaran kita dulu, Pak. Dulu kita ketemu sama pacar itu gemeter banget, takut. Ketemu sama pacar itu takut dulu. Kalau sekarang lengket kayak perangko. Masya Allah, hati-hati. Seingat saya nih, entah kalau bapak-bapak yang lain, seingat saya dulu, saat bangun tengah malam, saya tulis ambil kertas dan pulpen untuk menulis surat cinta terhadap pacar saya. Apa yang saya pegang? Pulpen dan kertas saya pegang. Di malam yang sunyi sepi, ya namanya malam yang sunyi sepi. Dan aku duduk menyendiri dalam kamarku. Hujan tak ada henti-hentinya, begitu derasnya. Kodok dan cangkring bersaut-sautan menghiasi kesunyian malam. Tak terasa begitu malam, kulihat jam dinding dalam kamarku. Oh, betapa terkejutnya hatiku setelah kulihat menunjukkan pukul 1. I love you Markona. Zaman sekarang tidak begitu, main WA-an, Masya Allah. Ya, makanya di zaman sekarang orang tua harus selektif, Bapak Ibu sekalian. Orang tua harus memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak kita, terutama ibu-ibu kita ini. Ibu-ibu kita ini adalah merupakan super power paling depan untuk menciptakan anak-anaknya. Kenapa? Karena bapak-bapak sudah sibuk pikir kerjaan. Ya, ibu yang di rumah harus memberikan
biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada iman dan nuwang suki ora sembayang iman dan nuwang suki ora sembayang Nabi Sulaiman suki iko ya sembayang Nabi Sulaiman suki iku ya sembayang Allah sholli wal ali wal ali wal ashab biman qad wa'ada iman dan nuwang miskin ora sembayang iman dan nuwang miskin ora sembayang Nabi Ayub miskin iko ya sembayang Nabi Ayub miskin iku ya sembayang sholli wa sallim daiman ala badan sholli wa sallim madan wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab biman qad wa'ada Allahumma shalli ala Muhammad. Iklan ibu saya, siapa yang bisa menjawab ada berapa hukum min mati? Angkat tangan. Min mati, angkat tangan. Ibu jawab. Siapa yang bisa jawab ada berapa hukum min mati? Ada gocap dari gua. Hasil ceramah kemarin di Cikunir. Ayo, apa? Silakan, Ustaz. Ini Ustaz bukan? Ayo, Ustaz ini rumah ibu. Info ini Ikhfa Safawi Izhar Safawi. Wah, bagus ini. Nomor HP-nya berapa? Subhanallah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tinggal baca Pak, lagi kelar ceramahnya ya. Nah, suaranya kurang pas ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan doa keberkahan. Amin. Ibu sayang, Bapak tercinta, ibu termanja, konsep rumah tangga bahagia di antaranya itu, ya. Jadi kalau ibu ingin rumah tangganya, bapak ingin rumah tangganya bahagia, jaga kepercayaan itu. Makanya Pak sering saya sampaikan, istri yang soleha kayak begini Pak, Masya Allah, yang cantik cerita kayak begini Pak, kalau boleh kami sampaikan, jangan dikubur kalau belum mati. Susah cari penggantinya di zaman sekarang. Kalau jambulai di pinggir jalan banyak Bapak Ibu sekalian.
Selesai cium tangan, teladai keringat suaminya, usapkan ke muka ibu, insya Allah jerawatnya gede-gede. Beda Bapak sekalian ya. Beda Bapak sekalian. Insya Allah ya. Oleh karenanya jaga cinta kita yang sangat mulia ini ya. Bapak jangan menjadi pengkhianat dalam rumah tangga. Ibu jangan menjadi pelakor dalam rumah tangga. Jalin cinta kita dengan baik. Ingat, suami adalah merupakan presiden di dalam rumah tangga. Akan kayak apa rumah tangga itu bergantung kepada suaminya. Bagaimana makan istrinya, bagaimana pakaian istrinya, bagaimana tidur istrinya, bagaimana ibadah istrinya, semua itu tertumpu kepada pundak seorang suami sebagai presiden di dalam rumah tangga kita. Bersyukurlah ada Ustadz Rosadi. Kewajiban suami yang seharusnya memberikan pendidikan agama, ada Ustadz yang memberikan pendidikan agama. Tapi bukan berarti gugur Bapak Ibu sekalian. Tetap kewajiban seorang suami terhadap istrinya memberikan perhatian yang amat sangat luar biasa. Wa asruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri kita dengan cara baik. Percaya, yakin? Setuju ibu saya? Alhamdulillah. Hadirin para undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita saksikan ada santunan yatim piatu. Ini luar biasa. Saya ingin menyampaikan satu ayat. Innallaha yashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman telah dibeli jiwa mereka, harta mereka bi anna lahumul jannah, dengan nilai surga adanya. Amwal dan anfus dua-duanya merupakan bentuk jamak mufrad daripada malun, bentuk jamak mufrad daripada nafsu. Jiwa kita, harta kita dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiket bonus surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu saya, ibu yang menyumbang 100.000, ibu yang menyumbang 1 juta, ibu yang menyumbang 150.000, ibu yang menyumbang 10.000, semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita merasa bahagia. Tadi saya lihat, masya Allah, amplopnya gede-gede, isinya 500 juta. Lumayan, amin. Masya Allah, amplopnya gede, isinya gede, amin. Ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan seperti ini kembali, amin. Ingat ibu saya, harta yang dituangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta itu akan berkata 3. Perhatikan, yang bisa jawab masih ada kocok. Perhatikan nih, harta itu akan berkata 3. Yang pertama, kuntu qalilan fakasartani. Jumlah saya sedikit, lantaran kau infakkan aku di jalan Allah, lantaran kau berikan aku kepada anak yatim piatu, lantaran kau berikan aku untuk membangun masjid, maka jumlahku menjadi banyak. Harta kita yang sedikit akan diganti banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kuntu faniyatan ba'da qaitani. Nilai saya sebenarnya rusak, bergeser dengan pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi manakala kau infakkan aku di jalan Allah, kau jadikan santunan yatim piatu, kau jadikan membangun pesantren, kau jadikan membangun masjid, maka jumlahku menjadi banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilaiku menjadi kekal dan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kunta harisi farada sirtu harisaka. Dahulu kau yang cari aku, setibanya kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terbujur pun Kamboja, kau kembali kepada Allah, saat itulah aku yang akan mencarimu. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kekal, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa raganya maupun hartanya, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab pertanyaan saya, ada berapa kalimat dari harta itu? Angkat tangan. Ayo, gocap. Gocap. Ayo. Harta itu akan berkata 3 seperti yang saya sampaikan tadi. Gak usah menjawab, enak dulu. Ayo, yang bisa jawab. Masih gocap lagi. Adik-adik bisa jawab? Adik bisa jawab saya? Sini saya, berdiri. Sini. Baik, ibu sayang, bapak tercinta, adik termanja, ayo dalam rangka memperingati Gemar Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, ayo kita tingkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita contoh dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat kita. Paling tidak jadilah contoh keteladanan di tengah kehidupan keluarga kita. Bapaknya rajin ibadah, ibunya rajin ibadah, insya Allah anaknya akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibunya senang bersilaturahim, bapaknya senang bersilaturahim, insya Allah anak kita
ibu bapaknya senang mengaji, senang melaksanakan doa bersama, senang hadir di mujahadah majelis taklim, insya Allah anak-anak kita akan senang. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibuku sayang, bapakku tercinta, adikku termanja, masih ada bonus satu lagi. Siapa angkat tangan? Jawab. Pertanyaan ringan. Ada berapa hukum rumah kita kawin? Angkat tangan. Ayo. Tadi dari awal saya sampaikan 4. Oke, sebutkan ibu. Ya. Oke, bagus. Masya Allah. Habis juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini ya, Anda yang hadir pada hari ini saya sawet 200.000. Jangan lupa, gua pulang kasih 1 juta. Amin. Enggak gitu maksud saya ya. Yang penting kita silaturahim. Amin ya. Kalau ibu penasaran dengan nama saya, ketik nomor HP saya 0812939612. Catat ya. Nanti kalau mau mengundang saya tinggal di bel, kalau saya datang ke rumah, sebab kalau datang ke rumah ngabisin gula sama kopi. Sebel aja Bapak Ibu sekalian. Insyaallah. Yang penting, tapi kalau ibu mau silaturahim silakan. Rumah saya di depan Masjid Raya Al-Azhar. Tanya Haji Muhammad Wahidi. Insyaallah tahu semua. Kalau di kantor saya di Bapas depan Tax City ya, itu ada balai pemasyarakatan. Itu tugas saya adalah meng-ACC, mengagendakan narapidana yang bebas secara PB dan JB, bebas asimilasi. Itu kita yang mengagendakannya. Mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian. Kami berada di Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang nomenklaturnya diganti menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tinggal 8 tahun lagi Bapak Ibu sekalian kami mengabdi, karena usia kami hari ini 50 tahun. Masih muda nih, 50 tahun nih ya. Jadi 8 tahun lagi kami pensiun Bapak Ibu sekalian. Tapi gak usah khawatir, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya naik lagi jadi presiden, apakah mungkin? Mungkin Bapak Ibu sekalian. Presidennya adalah Haji Muhammad Wahidi SHM Hasimatullah, siapa menantu panggilan Milan. Menteri Peranan Wanita adalah Imron. Oh, Menteri Peranan Wanita, insya Allah kita percayakan kepada Ustadz Rosani. Luar biasa Bapak sekalian. Semua itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting hari ini kami bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Ibu adalah orang tua saya, bapak adalah orang tua saya, doakan saya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Hadirin para undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Ini saja perkenalan dari saya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama dalam sebuah acara. Apa ini? Kurang kompak. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dalam sebuah acara. Apa ini? Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Wahidi SHMA atas tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara dan akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Irfan Mursyadi. Kepada beliau dipersilakan. Salah-salah kita tundukkan kepada Allah, khusyuk doa kita sebagai jamaah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Irfan Rosyadi Al-Bantani, semoga doa yang kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehadiran kita pada pagi ini dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf